Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat diskusi ilmu. Kali ini jumpa lagi sama Julia Roma Fitriati. Kita kembali akan mewawancarai salah satu kandidat dari GTK Dedikatif. Nah, kami ini sama-sama mengikuti kegiatan ajang apresiasi GTK Hebat di tahun 2025. Nah, alhamdulillah saya mendapatkan teman sekamar yang ternyata kami ini sama-sama dari Aceh. Nah, jadi ibu ini beliau adalah seorang guru di salah satu TK. Nanti kita pasti akan tahu TK-nya TK apa. Dan juga beliau adalah memilih kategori guru TK dedikatif. Nah, kita akan dengarkan bagaimana pemaparan beliau tentang dalam kategori STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksinya, dan hasil yang udah beliau dapatkan ketika beliau menjadi seorang GTK dedikatif. Nah, lanjut, kita akan langsung mewawancarai. Oke. Selamat malam Ibu Ainul, apa kabar hari ini? Selamat malam. Nah, luar biasa sekali. Alhamdulillah sehat. Kita udah dengarkan juga beberapa teman kita yang udah menjadi juara ya, Bu Ainul ya. Oke, selamat buat mereka yang udah menjadi juara, dan buat kita insya Allah kedepannya next time kita akan menjadi lebih baik lagi dengan pengalaman kita, sehingga kita pun gak berhenti berjuang di sini saja. Oke, Bu Ainul. Ketika Bu Ainul mengikuti kegiatan kategori Dedikatif. GTK dedikatif. Nah, coba ceritain nih Bu Ainul, kami mau mendengarkan. Silakan Bu Ainul. Baik. Nah, sebelumnya saya nggak mengajukan diri ya, tapi ditunjuk oleh Ibu Pengawas untuk mengikuti kegiatan, dipilih sebagai guru TK dedikatif. Yang mana dedikatif itu sendiri kan adalah suatu pengorbanan, perjuangan secara energi, finansial, waktu, ada yang mempertaruhkan nyawa seperti itu untuk mendedikasikan dirinya sebagai guru, dan memang telah jadi guru. Bagaimana dia jadi guru di daerah-daerah terpencil seperti itu. Alhamdulillah kita boleh sambil minum nih ya. Siap. Oke. Ngobrol santai kami malam nih guys. Santai guys, malam terakhir. Oke, gimana nih lanjutnya? Alhamdulillahnya saya terpilih juara 1 di provinsi untuk mewakili nasional di Jakarta, perwakilan dari Aceh. Nah, setelah sampai sini saya baru sadar ternyata di Aceh itu belum termasuk dedikatif wilayah 3T. Masih banyak wilayah pelosok Indonesia itu yang memang masih jauh lebih pelosok dari kita Aceh. Contohnya aja kayak kemarin itu yang juara 1 itu yang dari Papua. Mereka itu sampai yang mempertaruhkan nyawa, yang mana ada KKB ya. Nah, itu ada yang lagi ngajar sampai yang dia sembunyi di bawah kolong karena lagi ada adu senjata, adu tembak. Jadi itu kena ke sekolah, kena ke kaca-kaca sekolah seperti itu. Sementara untuk perjalanan menuju ke sana aja itu udah dengan jalan yang terjal, naik bukit, jurang seperti itu. Dan status dia masih bakti lagi. Saya sampai merinding. Mungkin kalau saya jadi dia udah pulang aja lah daripada nyawa taruhannya kan. Udah gitu ternyata ada juga yang kondisinya itu juara 3 itu yang dari Jawa Tengah kalau nggak salah saya, itu piginya itu jalannya kondisi hujan, banjir, dia masih bisa lewat, pas kondisi pulang jalan udah putus. Jadi dia nggak bisa lewat lagi dan dia harus menginap di daerah situ, sedangkan di daerah situ aja kondisinya lahan sawit. Jadi dia dengan beberapa guru yang terjebak di situ, menginap di situ. Seperti itu. Memang kalau kita lihat videonya begitu sedih ya. Sementara perjuangan enggak ada tempat nginap. Jadi ada bawa mantel di dalam bagasi ya, mereka tidur dengan mantel itu seperti itu. Masya dalam video itu. Luar biasa sekali di dalam paparan videonya kan. Iya. Luar biasa memang mereka. Jauh dari Aceh yang kami ujiannya cuman jauh sama banjir keadaannya, tapi nggak ada yang
istilahnya udah damai ya, tempat kita udah damai, nggak ada yang pertaruhan nyawa, nggak ada yang jalan putus. Lagian kalau musibah banjir seperti sekarang ini juga lagi banjir ya, nggak yang sering kayak di Jawa Tengah itu yang bentar-bentar longsor, jalannya jadi putus, jadi terhambat, nggak bisa dilewatin lagi. Kita tunggu alat berat, tunggu ada yang kerok, tunggu ada yang masuk baru bisa keluar lagi dari daerah itu. Dan ada juga itu yang juara 1 yang dari Bangka Belitung. Yang dari Bangka Belitung itu ternyata dia mengajar suku pedalaman, di mana anak dalam itu yang kalau di desanya mereka berbaur dengan desa, tapi di waktu-waktu tertentu mereka kembali lagi ke hutan. Kayak yang musim-musim penyakit, mereka tuh kayak yang pantang tuh kalau musim penyakit masih ada di tempat situ, mereka jadi harus pergi ke hutan. Dan dimana dia untuk menuju ke sekolah aja udah jauh, begitu sampai sekolah nggak ada muridnya ternyata udah ngungsi ke hutan. Kan di hutan tuh berkelompok-kelompok tuh mereka, dan guru ini tadi nyusul ke hutan mengajar anak-anak itu di hutan seperti itu. Masya Allah kali ya, luar biasa kali. Iya, begitu ditanya jumlah guru di situ ada berapa orang, ternyata jumlah guru di situ itu ada 3 orang dan 2 orangnya lagi udah penempatan di tempat lain, udah lulus P3K. Jadi dia tetap sendiri dengan kondisi yang seperti itu, dia bertahan di situ. Masya Allah. Itu juara satunya, berdedikasi kali sih. Kalau kita Masya Allah sekali ya. Kalau Saya Aceh yang belum mendengarnya aja sampai ya. meneteskan air mata ini. Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman. Bagaimana dengan tim dedikasi, pastinya banjir air mata ya dalam ruangan banjir ya. air mata, penuh menyemangatin, saling menyemangatin kayak gitulah. Dengan kondisi yang anak dalam itu, dia kalau misalnya ada orang meninggal, ada yang meninggal saudara dia, famili dia di desa itu, mereka sedih-sedih. Namun mereka menganggap kalau ada kematian di situ dianggapnya sial. Jadi mereka tidak mau ketularan sial, mereka masuk lagi ke hutan seperti itu. Saya juga baru tahu tuh ada Filosofi atau pemikiran yang seperti ada itu. pemikiran seperti itu. Memang saya tahu sih ada anak berdedikasi itu kan, guru yang berdedikasikan dirinya, mencurahkan tenaganya, pikirannya, hatinya, jiwanya, raganya, dan keuangannya bahkan untuk sekolah tersebut. Ada yang memang seandainya nih gini nih, ibu hari ini ditunjuk ikut pelatihan, besok Saya nih, misalnya ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan pengembangan diri misalnya kan. Besok nih, jadi keadaan besoknya itu kepala sekolah ibu nggak ada di tempat dan bendahara nggak berani memberikan uang transport. Biasanya kan kalau ikut pelatihan ada uang transportnya itu ya. Ketika tidak mendapatkan uang transport dan ibu harus berkorban mengeluarkan uang sendiri, itu apa yang ibu lakukan? Apa tidak menjadi ikut pelatihan, atau ibu berkorban untuk mengeluarkan kocek ibu sendiri pribadi untuk mengikuti pelatihan demi pengembangan diri ibu? Ayo, bagaimana? kalau saya pribadi nih, nah kalau Roma pribadi, ketika diutus untuk mengikuti kegiatan pelatihan, ditunjuk oleh kepala sekolah, itu sebenarnya udah sebuah kebanggaan ya, dan nggak perlu ngitung duit juga dulu, misalnya harus dibayar ya apa 20 atau 50 ribu gitu kan, untuk uang transport kita. Karena kegiatan pelatihan itu kan kegiatan pengembangan diri kita nih, sehingga kita jangan diukur sama duit, tapi ilmunya itu loh Mbak Ai. Benar, ilmunya itu. Nah, tapi nggak tahu juga buat teman-teman yang lain. Nah, semoga nggak ada ya teman-teman kita yang seperti itu nih. Jadi yang dibutuhkan itu adalah guru-guru yang berdedikasi, yang mendedikasikan jiwa raganya. Ada juga yang kalau misalnya kegiatan anak nih, kegiatan anak nggak ada APE apapun yang bisa kita tunjukkan buat kegiatan anak di tema hari itu. Dan harus dibuat, harus ngeprint ini, harus kita buat ini, dan itu mengeluarkan biaya sendiri. Sebagai guru yang berdedikasi, memang jiwanya di situ, harusnya kita memang mengeluarkan uang, merogoh kocek
untuk kegiatan itu. Lagian kan juga yang kita cerdaskan anak bangsa. Kalau anak kita pintar, yang bangga juga kan gurunya, seperti itu. Wah, Iya kan? Masya Allah ya. Iya. Luar biasa kali. Karena dedikasi kita yang bisa kita lakukan ya cuma sebatas itu. Tapi Iya. mudah-mudahan kepala sekolah juga udah menyediakan ya di Iya. area-area seperti itu ya Bu ya. Iya. Karena memang udah diplot-plot gitu kan. Tapi kalau memang enggak, misalnya situasinya kayak teman-teman kita yang tadi udah kita ceritain, mereka menjumpai beberapa situasi yang di luar nalar kita ya. Iya. Bunda Nah, Ayu ya. bahkan yang kemarin itu merogoh koceknya loh, sampai yang dia jual maharnya itu yang kemarin yang juara 3 aja dedikatif itu kan dia bawa disleksia ya, anak yang ABK. Jadi yang dia angkat itu anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Nah, dia ngundang ahlinya yang di bidang itu untuk datang ke sekolahnya untuk membuktikan apa benarkah dia ataupun seperti apa penanganannya, dan itu mengeluarkan biaya dari kantong pribadinya sampai segitunya. Masya Allah, dia itu keluarkan uang sendiri, Ya benar. inisiatif sendiri. Iya, yang juara 3 kemarin seperti itu. Masya Allah, luar biasa kali ya Bunda Ayu ya. Iya. Dan kalau kita pikir apakah kita sanggup mendedikasikan diri kita seperti itu? Iya. Nah teman-teman, dedikasi itu tidak ada batasnya. Iya. Dan kalau kita menganggap bahwasanya di Aceh itu sudah berdedikasi, sudah kita juga 3T. nggak bisa mengukur ketika Iya. sampai di sini, karena kita setiap satuan pendidikan itu berbeda kebutuhannya. Iya. Nah, jadi buat teman-teman yang nanti kedepannya mungkin akan mengikuti kegiatan apresiasi ajang GTK di tahun selanjutnya itu, ketika memilih kategori dedikasi, maka buatlah konsep yang baik. Nah, dan memang sudah sesuai dari alurnya ya Bunda ya. Benar Jadi sekali. nggak dengan sebatas kayak banjir gitu. Tapi ya why not, nggak masalah sih ya. Iya. Karena setiap juri itu pasti akan menilai hal-hal yang lain yang plus dan- di diri kita Dan juga. ada juga ya kan? itu tentang pengembangan pembelajaran. Pengembangan pembelajarannya itu apa sih? Apakah guru berdedikasi yang datang udah lelah, udah capek sampai sana, kita belajarnya calistung aja lah, udah? Enggak. Jadi yang dinilai juga pembelajaran anak. Bagaimana cara kita, walaupun kita mengajar di pelosok, merojeh koceng yang lebih, tapi dedikasi kita, pembelajaran kita ke anak itu maju. Seperti itu. Iya ya, luar biasa sekali tentunya memang ya tim-tim Iya. dedikasi ini ya. Mereka adalah guru-guru hebat yang tadi udah seru banget ya dengar ceritanya, dan bukan seru sih ya, prihatin. Iya. Dan juga rasa semangat mereka itu luar biasa sekali ya, hebat sih guru-guru tersebut karena Oke nih Bunda Ayu, setelah Bunda Ayu ini udah go nasional, berarti kita nih udah terbaik satu di provinsi kita ya, di Aceh ya. Ya, Masya Allah. Jadi kesan dan pesan Bunda Ayu ketika sudah mengikuti ajang apresiasi ini di tingkat nasional, gimana tuh? Kesannya banyak pengalaman yang bisa kita ambil dari kegiatan ini. Di antaranya itu kita bisa berbagi, kita bisa mendapatkan pengalaman lebih dari kawan-kawan kita yang sesama di nasional. Pesannya sendiri buat daerah-daerah, terutama daerah Aceh, wilayah Aceh khususnya, tetap semangat. Kita memotivasi diri kita sendiri, mengapresiasi diri kita sendiri untuk mengikuti kegiatan HGN di tahun depan. Oke. Wah, karena seperti simbol kita nih Bunda Ayu apa? Ketika hebat, Indonesia kuat. Baik, kesimpulan dari sini ialah guru yang berdedikasi itu ialah guru yang mencurahkan seluruh tenaganya, pikirannya, jiwa raganya, dan keuangannya untuk sepenuhnya ke pendidikan. Jadi bagaimana caranya pendidikan itu maju, bagaimana caranya anak-anak itu termotivasi, bagaimana caranya dia dapat belajar dengan baik, dia dapat melatih kemampuannya lagi, mengikuti pelatihan lagi, dan terus berkembang, terus mengikuti bola itu. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Kita nggak bisa sebagai guru ikut dengan zaman kita dulu yang
dijelaskan buat tugas, dijelaskan buat tugas. Udah nggak lagi, apalagi sekarang kan udah zamannya AI ya. Iya. Nah, jadi dimana coding dan kecerdasan artifisial itu aja udah dikenalkan sejak usia dini seperti itu. Oke, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan apresiasi di tahun depan. Ayo ibu-ibu guru, gali ilmunya, gali pengalamannya, dan kita buat konsepnya di tahun depan untuk Aceh yang lebih maju. Amin. Oke, Semangat. Amin, amin. Terus satu lagi nih, Dai. Apa tuh? Ada lagi. Nah, untuk dinas pendidikan yang terkait ataupun pengawas sekolah kita nantinya penilik ya, supaya lebih mengenal lagi nih guru-guru yang mana yang bisa talentanya istilahnya ya kan. Apa Benar sih sekali. talentanya yang bisa langsung just point gitu istilahnya ya. Dan nggak hanya talentanya aja, tetapi juga naskahnya itu dibimbing, dibina, jangan nanti waktu tampil di nasional, naskahnya itu antara situasi dengan tantangan, dengan penyelesaian masalahnya itu berbeda. Itu jangan sampai ya. Nanti yang ada kita di sini yang ada malu-maluin pula kan. Ya. Jadi Tentunya tapi kita nih udah terhebat ya nih. Iya, benar sekali. Udah sampai kita di tahap nasional ini. Iya. Dan untuk coaching naskah kita nanti untuk kedepannya Mudah-mudahan terrealisasi. ya, didatangkan ahlinya. Sehingga Sehingga kita lebih terbimbing. paham Iya, benar. dalam penguasaan naskah dan tidak asal-asal ketika penulisan di naskahnya. Iya, benar sekali. Dan untuk refleksinya nih Bundai, kita itu tidak fokus di naskahnya kemarin itu. Iya, benar. Sehingga penilaian 60% juri itu adalah di naskah dan video. Ya. Sisanya itu 40% di presentasi kita Ya. dan di sikap kita. Ya, ketika kita udah on point di presentasi, tapi di naskah dan video kita itu Nggak nyambung, belum masuk, belum maksimal, belum iya. maksimal kita ya, sehingga kita kurang baik untuk penilaiannya, Iya, ya kan? iya. Dan semoga kedepannya lagi kita bisa memperbaiki keadaan ini. Iya, Dan benar menurut sekali. saya terima kasih kepada BGTK Aceh yang udah mensupport kegiatan Iya. kita. Terima ya kasih kan? sudah menyusul sampai ke Jakarta melihat anak-anaknya. Kami merasa diayomin. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Aryadi yang udah mengunjungi kita langsung di Hotel Merlin. Ya, sampai nginep di hotel lain yang lebih murah biayanya. Masya Allah. Semoga kedepannya nanti kita bisa membawa harum nama Aceh dengan lebih banyak piala lagi. Dan alhamdulillah kali ini Aceh meraup berapa piala? Empat. Itu semuanya juara piala. 1 loh. Masya Allah. Ih, Masya Allah. Luar biasa. Selamat buat ibu-ibu dan bapak yang udah mendapatkan kesempatan menjadi juara terbaik. Jangan lupa terus berbagi. Dan satu lagi, pesan dan kesan nih ya ketika kita mengikuti ini. Seorang guru bukan cuma untuk mengajar, tetapi adalah pembelajar sepanjang hayat. Oke, GTK hebat. Indonesia kuat. Bye-bye.